Sudah 2 bulan terakhir, Melissa merasa suaminya berubah. Mas Andi, pria yang dulu selalu pulang tepat waktu dan membawa cerita dari kantornya, kini sering pulang larut malam. Kadang bahkan lewat tengah malam. Setiap ditanya, jawabannya selalu sama, lembur. Melissa tidak langsung curiga. Ia mencoba berpikir positif. Ia tahu pekerjaan Mas Andi di bagian pemasaran memang kadang menuntut waktu lebih. Tapi semakin lama, semakin banyak hal yang membuatnya bingung. Dulu Mas Andi selalu pulang membawa makanan kecil kesukaannya. Kadang donat, kadang bakpao. Sekarang tidak lagi. Bahkan sering masuk rumah dengan wajah lelah, lalu langsung mandi, dan masuk kamar tanpa bicara. Kalau Melissa menyusul masuk dan ingin bercerita, Mas Andi hanya menjawab singkat, bahkan kadang malah memalingkan wajah ke arah tembok. Pernah suatu malam, Melissa duduk di pinggir ranjang dan berkata pelan, "Mas, kamu capek ya? Mau saya buatkan teh hangat?" Tapi Andi menjawab datar, "Gak usah, aku cuma pengen tidur." Kalimat itu membuat Melissa diam. Ia bangkit perlahan dan kembali ke ruang tengah. Duduk sendirian di sofa dengan teh yang sudah diseduhnya sejak tadi, yang kini mulai dingin. Melissa bukan tipe istri yang suka menuntut. Ia tidak pernah menyuruh suaminya membeli ini itu. Ia juga tidak pernah menuntut dibawa liburan. Sehari-hari ia lebih banyak di rumah. Ia mengelola toko online kecil-kecilan dari handphonenya dan masih sempat masak serta membereskan rumah sendiri. Ia pikir, dengan tidak merepotkan, suaminya akan tenang dan nyaman. Tapi kenyamanan itu kini terasa jauh. Mas Andi bukan hanya berubah dalam sikap, jadwal sholat bersama pun mulai diabaikan. Dulu mereka rutin berjamaah maghrib dan isya. Sekarang, Mas Andi sering lupa atau sengaja tidur lebih dulu. Melissa ingat betul hari ketika pertama kali ia benar-benar merasa curiga. Waktu itu, hari Sabtu sore, Andi bilang harus ke kantor karena ada revisi proposal mendadak. Melissa sempat bertanya, "Sabtu? Bukannya kantor tutup?" Mas Andi menjawab cepat, "Ini khusus. Klien luar negeri, nggak bisa nunggu Senin." Melissa mengangguk pelan, meski di dalam hati mulai merasa tidak enak. Ia melihat Mas Andi bersiap-siap. Parfum yang dipakainya bukan yang biasa. Kemeja juga terlihat lebih rapi dari biasanya. Bahkan sepatu disemir. Setelah Andi berangkat, Melissa mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman itu. Ia menyibukkan diri memasak dan melipat cucian. Tapi pikirannya tetap mengarah ke satu hal. Kenapa Mas Andi berubah? Malam itu, Mas Andi pulang hampir pukul 11. Melissa sudah menunggu di ruang tengah. Wajahnya terlihat cemas, tapi ia berusaha tersenyum. Saat pintu terbuka dan Andi masuk, Melissa berdiri. "Mas, makan dulu ya. Tadi aku masak ayam kecap kesukaan Mas." Andi menjawab singkat, "Udah makan." "Loh, makan di mana?" "Ya, di luar, sama tim kantor." Melissa terdiam, ingin bertanya lebih jauh tapi tidak berani. Ia tahu, akhir-akhir ini setiap pertanyaan dianggap mengganggu. Ia tidak ingin dianggap cerewet atau tidak percaya, jadi ia hanya mengangguk dan menunduk. Mas Andi langsung masuk kamar dan menutup pintu. Melissa berdiri beberapa saat di dekat meja, makan, memandang 2 piring yang sudah ia siapkan. Akhirnya ia duduk dan makan sendiri, walau tanpa nafsu. Malam-malam berikutnya tak banyak berbeda, bahkan lebih dingin. Ponsel Mas Andi kini tak pernah lagi diletakkan sembarangan. Selalu dibawa masuk ke kamar mandi, selalu dalam mode senyap. Dulu, Melissa yang sering diminta mengecek pesan atau mengangkat telepon kantor. Sekarang tidak pernah lagi. Puncaknya, suatu pagi, Melissa sedang menyapu halaman. Ketika hendak mengangkat pakaian dari jemuran, ia melihat di saku celana kerja Mas Andi ada struk dari restoran. Nama restorannya asing, bukan tempat biasa mereka makan. Tapi yang membuat Melissa kaget, di bagian bawah struk tertulis 2 menu mahal, steak impor dan wine non-alkohol. Itu bukan menu khas restoran biasa, dan bukan makanan yang pernah dipesan Mas Andi sebelumnya. Ia hafal selera suaminya, Melissa tidak. Langsung konfrontasi. Ia simpan struk itu. Diselipkan di bawah sajadah, entah kenapa. Mungkin sebagai tanda. Atau sekadar pengingat bahwa hatinya tidak sedang berprasangka kosong.
Di hari itu juga, Melissa mencoba menelpon kantor suaminya. Ia hanya ingin memastikan apakah hari ini Mas Andi benar ke kantor atau tidak. Tapi petugas resepsionis menjawab bahwa hari itu Andi tidak masuk. Bahkan, cuti setengah hari, Melissa duduk lemas. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Tapi ia juga tidak tahu bagaimana harus memulai. Ia tidak ingin ribut, tapi juga tidak ingin terus dibohongi. Saat Mas Andi pulang malam itu, Melissa tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengamati. Cara jalan suaminya, raut mukanya, nada suaranya, semuanya terasa asing. Seolah pria itu bukan lagi Mas Andi yang ia kenal saat pertama menikah. Di dalam hati, Melissa mulai bertanya-tanya, apakah ini salahnya? Apakah ia terlalu biasa, terlalu diam, terlalu tidak menarik? Namun ia juga sadar, bukan salahnya jika ia setia. Bukan salahnya jika ia menjaga diri. Dan bukan salahnya jika ia tidak bisa bersaing dengan hal yang tidak bisa ia lihat. Malam itu, sebelum tidur, Melissa berdiri lama di depan cermin. Ia memandang dirinya sendiri. Wajahnya masih sama, berhijab, rapi, sederhana, tapi bersih. Tapi di matanya, ada yang mulai menghilang, ketenangan. Dan sejak malam itu, ia berjanji dalam hati, jika benar ada yang disembunyikan, ia akan mencari tahu. Ia tidak akan terus menunggu sambil menahan perasaan sendiri. Ia ingin tahu kebenarannya, tak peduli seberapa sakit hasilnya nanti. Pagi itu, Melissa bangun lebih awal dari biasanya. Jam di dinding masih menunjukkan pukul 5. Langit di luar belum benar-benar terang. Suara ayam tetangga terdengar samar. Ia duduk di pinggir ranjang cukup lama, menatap Mas Andi yang masih tidur membelakangi dirinya. Sudah lebih dari seminggu, posisi tidur mereka selalu begitu. Dulu, Mas Andi sering merangkulnya sebelum tidur. Bahkan kadang mengusap rambutnya sambil bercerita soal pekerjaan atau rencana akhir pekan. Tapi sekarang, punggung suaminya selalu jadi pemandangan terakhir sebelum Melissa memejamkan mata. Ia menarik napas dalam, lalu bangkit perlahan agar tidak membangunkan suaminya. Ia bergegas ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Pagi ini, ia sengaja memasak nasi goreng dan telur mata sapi, makanan yang dulu selalu diminta Mas Andi setiap hari Jumat. Ia ingin mengembalikan suasana pagi seperti dulu, suasana yang hangat. Setelah semuanya siap, ia kembali ke kamar. Mas Andi sudah bangun dan berdiri di depan lemari, bersiap ke kantor. Mas, sarapan dulu, ya? Aku masak nasi goreng kesukaan Mas, kata Melissa pelan, sambil tersenyum kecil. Namun, Mas Andi hanya menoleh sebentar lalu berkata, "Nggak sempat, aku buru-buru." Melissa ingin menahan, tapi Andi langsung berjalan keluar kamar. Ia duduk sejenak di tepi ranjang, menahan rasa kecewa. Bukan karena sarapannya tidak disentuh, tapi karena usahanya untuk kembali seperti dulu seakan tidak dihargai. Beberapa menit kemudian, terdengar suara pintu depan ditutup keras. Melissa hanya bisa duduk diam. Ia menatap 2 piring nasi goreng yang masih mengepulkan asap. Perlahan, ia angkat 1 piring, lalu makan sendiri di ruang makan tanpa suara. Hari-hari berikutnya tidak jauh berbeda. Setiap malam, Mas Andi pulang makin malam. Dan ketika pulang, ia langsung ke kamar mandi, lalu keluar hanya untuk mengambil bantal dan tidur di ruang tengah. Alasannya macam-macam, kadang bilang badannya pegal, kadang bilang tidak enak tidur, terlalu sempit. Padahal kamar itu cukup luas. Kasurnya pun besar. Melissa tahu alasan itu dibuat-buat, tapi ia tidak pernah membantah. Ia hanya mengangguk, lalu membenahi bantal suaminya tanpa banyak tanya. Saat malam tiba, kamar mereka terasa sangat sepi. Melissa mulai tidur lebih cepat agar tidak merasa kesepian terlalu lama. Namun ia tetap terbangun tengah malam. Kadang mendapati ruang tengah terang, kadang melihat bayangan ponsel menyala di tangan Mas Andi yang sedang tertawa kecil sendiri, padahal tidak ada siapa-siapa di rumah. Pernah suatu malam, Melissa memberanikan diri menyusul ke ruang tengah. Ia berdiri di ambang pintu dan melihat suaminya tertawa sambil mengetik. Ia bertanya pelan, "Mas, belum tidur?" Tapi Andi langsung menyembunyikan ponsel di bawah bantal dan menjawab, "Belum ngantuk." Melissa berdiri sebentar, lalu berkata, "Kalau dingin tidur di kamar aja, Mas. Di sini anginnya kencang."
Namun Mas Andi menjawab dengan nada datar, "Sudah nyaman di sini, nggak usah dipaksa." Setelah itu, Melisa kembali ke kamar. Malam itu, ia menangis tanpa suara. Ia menutup wajahnya dengan bantal dan hanya bisa berdoa, semoga ini hanya fase sebentar. Semoga besok suaminya kembali seperti dulu. Tapi harapan itu tak kunjung datang. Hari demi hari sikap Mas Andi makin jauh. Ia tidak pernah lagi mengajak Melisa berbicara. Tidak pernah lagi bertanya apakah Melisa butuh sesuatu. Bahkan ketika Melisa sedang batuk dan tidak enak badan selama 2 hari, Mas Andi hanya berkata, "Jangan lupa minum obat, lalu pergi bekerja." Melisa mulai merasa dirinya hanya seperti orang asing di rumah sendiri. Ia masih mencuci baju suaminya, masih menyetrika dan melipatnya dengan rapi, masih menyiapkan makan malam, walau tak pernah lagi dimakan. Tapi perhatian yang dulu ia harap bisa kembali, seperti lenyap. Puncaknya, suatu malam, Melisa bangun dan tidak menemukan Mas Andi di ruang tengah. Ia panik. Ia periksa semua sudut rumah, tapi tidak ada. Ia coba hubungi ponsel suaminya, tapi tidak aktif. Ia duduk di dekat pintu dengan dada berdebar, berpikir macam-macam. Hingga akhirnya pukul 2 dini hari, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Mas Andi masuk tanpa bicara, langsung menuju kamar mandi. Melisa ingin bertanya, tapi tak berani. Setelah suaminya selesai, Melisa berdiri di pintu kamar dan bertanya, "Pelan, Mas, dari mana?" Andi menatapnya sebentar. "Nonton bola bareng teman-teman," katanya singkat. Melisa ingin bertanya lebih lanjut, tapi melihat ekspresi wajah suaminya, ia tahu suaminya tidak ingin diganggu. Ia hanya mengangguk dan melangkah mundur, membiarkan Andi kembali tidur di ruang tengah. Keesokan paginya, Melisa duduk lama di pinggir tempat tidur. Ia mulai berpikir, apakah ini saatnya berhenti berharap? Apakah rumah tangga ini benar-benar masih bisa diselamatkan? Ia tidak tahu jawabannya. Tapi satu hal yang pasti, kamar ini tak lagi menjadi tempat beristirahat bersama. Yang tersisa hanya dirinya sendiri, ditemani bantal dan selimut yang tetap rapi, karena tidak ada lagi yang membagi tempat tidur dengannya. Melisa menatap ke langit-langit, lalu berbisik dalam hati, "Kalau memang aku sudah tidak diinginkan di sisi Mas lagi, kenapa dia tidak jujur saja?" Malam itu, ia tidur dengan pikiran yang terus berputar. Ia tahu, jika semua ini dibiarkan, luka yang ia simpan bisa berubah menjadi kebencian. Dan saat itu datang, mungkin ia tidak akan sanggup lagi mempertahankan rumah ini sendirian. Hari-hari berlalu, dan sikap Mas Andi tidak berubah. Ia tetap dingin, tetap menjaga jarak, dan makin sulit diajak bicara. Melisa berusaha bersabar, tapi hatinya semakin lelah. Ia tak ingin menjadi istri yang curiga tanpa bukti, tapi ada banyak hal kecil yang terus mengusik pikirannya. Pagi itu, saat sedang merapikan cucian, Melisa menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Di saku celana Mas Andi, ia menemukan tisu lipat kecil berwarna krem. Di dalamnya, tertera tulisan tangan halus. "Terima kasih untuk malam yang menyenangkan. Sampai ketemu lagi." Tidak ada nama. Tapi baunya wangi, seperti parfum mahal yang tidak dikenalnya. Melisa duduk di ujung ranjang sambil memegang tisu itu. Tangannya gemetar. Ia mencoba berpikir jernih. Mungkin itu dari teman kantor. Mungkin dari rekan bisnis. Tapi saat menyentuh ujung tisu dan mengingat kembali sikap Mas Andi selama 2 bulan terakhir, penjelasan masuk akal itu sulit diterima. Ia simpan tisu itu di dalam laci, lalu kembali membereskan baju seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi hatinya gelisah. Siang harinya, ia duduk lama di depan jendela, menatap jalanan sambil berpikir. Ia mulai mengingat hal-hal yang sebelumnya ia abaikan. Parfum baru di baju Mas Andi, kebiasaan suaminya membawa ponsel ke kamar mandi, dan notifikasi pesan yang kini selalu dimatikan. Melisa merasa seperti orang bodoh. Tapi ia tak ingin gegabah. Ia tahu, menuduh tanpa bukti bisa membuat semuanya lebih buruk. Namun, di saat yang sama, ia tak sanggup terus menahan rasa penasaran ini sendirian. Sore harinya, saat Mas Andi pulang, Melisa memperhatikan gerak-geriknya. Suaminya tampak biasa saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan sempat bersiul kecil sambil membuka sepatu. Itu hal yang jarang ia lihat belakangan ini.
Tapi bukan membuatnya tenang, justru membuatnya semakin yakin bahwa ada yang disembunyikan. "Mas, makan dulu ya." "Aku masak tumis kangkung sama ayam goreng," kata Melisa sambil tersenyum. "Gak lapar." "Tadi makan di luar," jawab Mas Andi, singkat. "Dengan siapa?" "Tim kerja, rapat sambil makan malam." Melisa mengangguk pelan, pura-pura mengerti. Padahal ia tahu, hari itu adalah hari Sabtu. Masih wajar jika ada rapat, tapi biasanya suaminya bilang lebih dulu. Sekarang semuanya mendadak, tanpa penjelasan yang masuk akal. Malamnya, Melisa memberanikan diri membuka laptop. Ia mengetik nama restoran yang tertera di struk yang pernah ia temukan beberapa hari lalu. Restoran itu berada di sebuah kawasan elit, terkenal dengan makanan khas luar negeri dan interior mewah. Tempat itu bukan tempat biasa dikunjungi karyawan biasa. Ia tahu gaya hidup Mas Andi. Tidak pernah mewah, tidak suka buang uang. Tapi sekarang, gaya hidup suaminya seperti berubah drastis. Melisa kembali menutup laptop dengan hati gelisah. Ia ingin percaya ini hanya urusan pekerjaan. Tapi terlalu banyak keanehan yang tidak bisa ia abaikan. Keesokan harinya, Minggu pagi, Mas Andi berpakaian rapi. Ia mengenakan kemeja putih dan celana panjang berwarna abu-abu gelap. Sepatunya disemir, rambutnya disisir rapi dan diberi pomade. Parfum yang ia pakai bukan yang biasa. Aroma bunga lembut dan sedikit menyengat. Bukan wewangian yang biasa digunakan Mas Andi sehari-hari. "Mas mau kemana?" tanya Melisa sambil menyetrika. "Ada ketemu klien. Biasa, bahas proyek." "Sendiri?" "Ya, kenapa?" "Enggak, cuma tanya aja," jawab Melisa, berusaha tetap tenang. Setelah Andi pergi, Melisa duduk lama di ruang tamu. Ia merasa hari itu bukan pertemuan kerja biasa. Tidak di hari Minggu. Tidak dengan penampilan serapi itu. Ia merasa harus tahu. Bukan untuk mencari masalah, tapi untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah berpikir beberapa menit, Melisa mengambil jaket dan mengenakan masker. Ia naik ojek online dengan rute yang sama seperti Mas Andi ambil tadi, arah utara kota. Ia mengikuti dari kejauhan dan beruntung, ojek yang ia tumpangi sempat melihat Mas Andi berhenti di depan sebuah kafe besar yang terletak di pinggir jalan utama. Melisa meminta ojek berhenti di seberang jalan. Ia turun, berdiri di balik tiang besar, memperhatikan dari kejauhan. Mas Andi masuk ke dalam kafe, lalu duduk di meja dekat jendela. Tak lama kemudian, seorang wanita muda datang menghampiri. Wanita itu memakai dress panjang dan jaket jeans. Rambutnya dicat coklat terang dan digerai. Melisa belum pernah melihatnya sebelumnya. Wanita itu duduk tepat di depan Mas Andi. Mereka saling tersenyum, lalu berbicara akrab. Tangan wanita itu sesekali menyentuh tangan suaminya. Dan yang paling menyakitkan, Mas Andi tidak menolak. Ia justru terlihat nyaman. Melisa berdiri membeku. Suara kendaraan di jalan raya seolah lenyap. Yang terdengar hanya denyut jantungnya sendiri. Ia ingin segera masuk dan bertanya langsung, tapi tubuhnya tak sanggup bergerak. Ia tidak menangis, tidak marah, ia hanya merasa hampa. Semua pertanyaan yang selama ini ia simpan, sekarang terjawab dengan pemandangan di depan matanya. Setelah beberapa menit, Melisa berbalik arah. Ia tak ingin membuat keributan, belum saatnya. Tapi dalam hati, ia tahu, rumah tangganya telah retak. Dan yang meretakannya adalah orang yang pernah ia percayai sepenuhnya. Malam itu, ia tidak menegur Mas Andi saat pulang. Ia hanya duduk di kamar, pura-pura membaca buku. Tapi di dalam hati, ia menyimpan satu keputusan. Ia tidak akan diam lebih lama. Ia akan mencari tahu lebih jauh. Dan jika benar dikhianati, ia akan bicara. Tidak dengan tangis, tapi dengan keberanian yang tersisa dalam dirinya. Hari itu hari Sabtu. Matahari bersinar terang sejak pagi. Melisa bangun lebih awal dari biasanya. Ia merasa gelisah sejak semalam. Perasaan yang selama ini ia tekan, hari ini mendesak untuk dikeluarkan. Ia tahu, waktunya sudah dekat. Waktu untuk menghadapi semuanya secara langsung. Pukul 8 pagi, Mas Andi sudah bersiap-siap. Ia memakai kemeja biru muda dan celana panjang hitam. Sepatunya disemir, rambutnya disisir rapi. Parfum yang dipakainya bukan yang biasa. Melisa sudah hafal semua tanda-tanda ini. Suaminya tidak sedang pergi ke kantor. Ia pasti akan menemui wanita
Itu lagi. Mas, hari ini kemana? Tanya Melissa sambil berdiri di depan pintu kamar. Andi tidak menatapnya langsung. Ada urusan, jawabnya singkat. Urusan kerja? Tanya Melissa lagi. Mas Andi menghela napas. Iya, ketemu klien di luar. Melissa mengangguk pelan. Hati-hati, ya. Tanpa menjawab, Mas Andi melangkah pergi. Melissa menunggu beberapa menit sebelum akhirnya mengambil jilbab dan tas kecilnya. Ia tahu harus kemana. Ia sudah menduga pertemuan itu akan terjadi lagi di tempat yang sama. Dan kali ini, ia tidak hanya ingin melihat dari kejauhan. Dengan langkah tenang, ia memesan ojek dan menuju ke kafe itu. Ia duduk di dalam mobil online yang disewanya setengah hari dan sengaja berhenti tidak jauh dari tempat parkir. Ia memperhatikan dari kaca jendela. Benar saja. Tak lama kemudian, Mas Andi datang dan masuk ke dalam kafe. Tak lama setelah itu, seorang wanita muda turun dari mobil putih dan menyusul masuk. Melissa mengenali wajah itu. Rambut coklat terang, langkah percaya diri, dan senyum yang seolah tak pernah habis. Hatinya bergetar, tapi bukan karena takut. Kali ini, ia ingin berdiri untuk dirinya sendiri. Ia tidak ingin terus diam. Ia tidak ingin menjadi istri yang hanya menangis di dalam rumah. Melissa turun dari mobil. Ia menarik napas panjang, lalu masuk ke dalam kafe. Suasana cukup ramai tapi tidak bising. Musik pelan mengalun dari pengeras suara. Aroma kopi dan roti panggang memenuhi ruangan. Ia berjalan perlahan ke arah meja paling pojok, tempat di mana suaminya duduk bersama wanita itu. Mereka tidak menyadari kehadirannya. Mereka sedang tertawa. Mas Andi mencondongkan badan ke depan, wajahnya tampak nyaman. Wanita itu memainkan sedotan gelasnya sambil tertawa kecil. Melissa berdiri tepat di samping meja mereka. Mas Andi menoleh, kaget. "Melissa?" tanyanya, suara pelan namun penuh panik. Wanita di depannya terdiam. Tersenyum kecil sambil memperhatikan Melissa dari atas ke bawah. Melissa tidak menjawab. Ia menatap wanita itu lama. Lalu dengan tangan yang tenang tapi mantap, ia menampar pipi wanita itu. Plak! Suara tamparan itu terdengar jelas. Semua orang di kafe menoleh. Beberapa langsung berbisik. Seorang pelayan yang sedang membawa nampan berhenti di tengah langkah. Mas Andi berdiri tergesa. "Kamu ngapain sih, Melissa? Gak tahu tempat?" Melissa menatap suaminya. "Aku tahu tempat. Justru karena ini tempat umum, aku datang ke sini. Supaya semua orang tahu siapa sebenarnya wanita yang kamu pilih temani." Carissa, wanita muda itu, memegang pipinya yang memerah. Wajahnya masih menyimpan senyum tipis, tapi matanya jelas panik. Melissa mengangkat suara, cukup lantang untuk didengar orang-orang di sekitar mereka. "Perkenalkan, ini Carissa, perempuan yang diam-diam menjalin hubungan dengan suami orang. Dia tahu Mas Andi sudah menikah, tapi tetap duduk manis seperti ini seolah tidak salah." Kafe jadi hening. Tidak ada suara kecuali bisikan pelan dan beberapa tatapan heran dari pengunjung lain. Melissa menoleh ke arah Carissa. "Kamu bangga bisa duduk di depan suamiku? Kamu bahagia bisa ambil milik orang lain?" Carissa mencoba menjawab. "Saya tidak tahu." "Kamu tahu," potong Melissa. "Kamu tahu dia punya istri, tapi kamu tetap di sini. Dan kamu, Mas," katanya menatap suaminya, "kamu tega mempermalukan aku. Kamu bohong berkali-kali dan kamu pilih duduk di sini daripada pulang ke rumah yang kamu bangun bersama aku." Mas Andi membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Ia hanya berdiri kaku, wajahnya pucat. Melissa kembali menatap pengunjung kafe. "Aku tidak malu berdiri di sini. Aku hanya ingin orang-orang tahu bahwa wanita seperti ini bukan pemenang. Dia bukan wanita kuat. Dia hanya bisa mengambil apa yang bukan miliknya. Dan suamiku membiarkan semuanya terjadi." Setelah itu, Melissa berbalik. Ia berjalan keluar dengan kepala tegak. Tak ada air mata di matanya. Tak ada suara pecah dari bibirnya. Ia sudah cukup terluka. Tapi hari ini, ia memilih untuk berdiri dan bicara. Bukan lagi hanya memendam. Di luar, udara masih hangat. Tapi di dadanya, beban yang selama ini menghimpit mulai terasa lepas sedikit demi sedikit.
Ia masuk ke dalam mobil dan berkata pada sopir, "Ayo pulang." Sopir itu hanya mengangguk. Mungkin tadi melihat semua yang terjadi dari kaca jendela, tapi tidak bertanya apa-apa. Sepanjang perjalanan, Melissa menatap keluar. Ia tahu semua belum selesai, tapi satu hal sudah ia selesaikan hari ini, harga dirinya. Ia tidak tahu apakah rumah tangganya akan bertahan, tapi ia yakin satu hal, ia tidak akan diam jika dipermalukan lagi. Ia tidak akan membiarkan siapapun menindasnya, meski orang itu adalah suaminya sendiri. Setelah kejadian di kafe, Melissa pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia tidak menyesal atas apa yang ia lakukan. Ia tidak malu. Justru sebaliknya, ia merasa lega karena sudah berani berdiri dan menyuarakan kebenaran. Selama ini ia terlalu banyak diam, terlalu banyak memendam, dan hari itu ia sudah cukup. Sesampainya di rumah, Melissa tidak langsung masuk kamar. Ia duduk di ruang tamu dan meletakkan tas kecil di atas meja. Tangannya masih gemetar, bukan karena takut, tapi karena menahan emosi yang masih tersisa. Ia sadar, semua ini belum benar-benar selesai. Mas Andi pasti akan pulang dengan kemarahan, tapi kali ini, Melissa siap. Sekitar 1 jam kemudian, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Melissa tetap duduk. Ia tidak ingin menyambut seperti biasa. Pintu dibuka keras. Mas Andi masuk dengan langkah cepat dan wajah marah. "Kamu sudah keterlaluan, Mel. Kamu tahu malu nggak?" Bentaknya sambil melempar kunci ke atas meja. Melissa menatapnya. "Tenang. Aku yang keterlaluan, aku cuma mengungkapkan apa yang kamu sembunyikan." "Di tempat umum, Mel, kamu permalukan aku di depan semua orang. Lalu selama ini yang kamu lakukan apa? Membohongi aku, bertemu perempuan lain di belakangku, lalu berpura-pura pulang kerja lembur? Itu kamu anggap tidak mempermalukan istri, Mas?" Andi terdiam sebentar, tapi wajahnya tetap keras. "Kamu nggak punya bukti aku selingkuh." "Aku lihat sendiri, Mas. 3 kali kamu bertemu Karissa di kafe. Kamu menyentuh tangannya. Kamu tertawa dengan dia. Lebih hangat dari caramu bicara ke aku di rumah," jawab Melissa. Suaranya tetap tenang. Mas Andi terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Matanya menghindar dari tatapan Melissa. "Aku tidak akan berteriak. Aku tidak akan menangis di depanmu," lanjut Melissa. "Karena aku sudah selesai jadi istri yang menunggu tanpa kepastian. Aku sudah tahu kenyataannya." Mas Andi menunduk, lalu duduk di kursi dengan wajah gelisah. Melissa menatapnya dalam. Ia melihat sosok yang dulu pernah ia percaya, tapi kini tak lagi sama. "Kenapa kamu berubah, Mas? Apa salahku selama ini?" tanya Melissa. Suara pelan namun penuh rasa ingin tahu. Mas Andi tidak langsung menjawab. Ia mengusap wajahnya, lalu berkata, "Aku nggak tahu. Aku merasa jenuh. Hidup kita terlalu datar. Kamu terlalu diam." Melissa mengangguk kecil. "Jadi karena aku tidak cerewet, karena aku tidak merengek-rengek, kamu merasa bosan? Lalu kamu cari perempuan yang bisa membuatmu tertawa?" Mas Andi memejamkan mata. "Aku nggak bilang dia lebih baik dari kamu, tapi kamu memilih dia." Potong Melissa. Ruangan itu hening selama beberapa menit. Hanya terdengar suara jam dinding yang terus berdetak. Melissa bangkit berdiri. Ia mengambil tasnya, lalu berkata, pelan, "Mulai malam ini, aku akan tidur di kamar belakang." Mas Andi menoleh, "Cepat. Maksudmu apa?" "Aku butuh ruang untuk sendiri. Untuk berpikir. Aku belum tahu apa yang akan aku lakukan setelah ini. Tapi aku tidak bisa tinggal di kamar yang sama dengan orang yang menyembunyikan wanita lain di belakangku." Mas Andi bangkit, ingin berkata sesuatu, tapi Melissa sudah berjalan ke arah kamar belakang. Ia menutup pintu perlahan. Di dalam kamar, yang lebih kecil itu, ia duduk di atas kasur tipis dan menghela napas. Untuk pertama kalinya ia merasa dirinya punya kendali atas hidupnya sendiri. Malam itu, Melissa tidak menangis. Ia hanya diam, memeluk bantal, dan berpikir. Tentang semua yang sudah ia lewati. Tentang rumah tangga yang ia bangun dengan harapan sederhana. Tentang rasa sakit yang terus menumpuk. Tapi juga tentang keberaniannya tadi siang. Tentang tamparan, yang bukan hanya menyentuh pipi Karissa, tapi juga membangunkan dirinya sendiri. Keesokan paginya, suasana rumah sunyi.
Mas Andi tidak keluar kamar. Melissa menyiapkan sarapan seperti biasa, tapi kali ini ia hanya menyiapkan satu porsi. Ia makan sendiri di meja makan sambil membaca berita di ponsel. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa canggung. Ia hanya ingin kembali hidup normal, dengan atau tanpa kehadiran suaminya. Siang harinya, telepon rumah berdering. Melissa mengangkatnya. Suara di ujung telepon terdengar familiar. Ternyata ibu mertuanya, Bu Endah. "Melissa, kamu kenapa bisa sampai buat heboh? Di kafe?" Tanya Bu Endah langsung, tanpa salam. "Maaf Bu, saya hanya ingin mempertahankan harga diri saya." "Kamu itu istri. Istri harusnya sabar, bukan mempermalukan suami." Melissa menarik napas dalam. "Maaf Bu, selama ini saya diam. Tapi kalau diam terus, saya bisa hilang diri saya sendiri. Saya tidak lagi dihormati. Bahkan suami saya tidak memperlakukan saya seperti istri." Telepon di ujung sana sempat hening. Lalu suara Bu Endah terdengar lagi. Kali ini lebih rendah. "Kamu yakin Andi benar-benar selingkuh?" "Saya lihat sendiri, Bu. Saya bukan cuma menduga." Tanpa menunggu jawaban, Melissa mengakhiri panggilan. Ia tidak ingin menjelaskan panjang lebar ke orang yang hanya mau mendengar satu sisi cerita. Ia sudah cukup bersabar. Hari mulai sore. Melissa duduk di teras sambil membawa buku. Ia tidak membaca, hanya membuka halaman demi halaman. Tapi pikirannya tetap fokus. Ia tidak akan membiarkan dirinya dilukai lebih lama. Saat matahari mulai tenggelam, Melissa kembali masuk ke dalam. Ia tahu, perjalanan ini masih panjang, tapi ia sudah mulai melangkah. Dan satu langkah yang paling penting sudah ia ambil, menjaga harga diri sendiri. Sudah 3 hari sejak Melissa memutuskan pindah ke kamar belakang. Sejak saat itu, tidak banyak percakapan terjadi antara dirinya dan Mas Andi. Mereka tinggal di rumah yang sama, tapi seperti dua orang asing. Hanya suara-suara kecil seperti langkah, kaki dan suara piring di dapur yang sesekali terdengar. Pagi itu, Melissa menyapu halaman sambil sesekali menatap pohon mangga di ujung pagar. Udara terasa panas, meski waktu masih menunjukkan pukul 8. Di dalam hatinya masih tersisa luka yang belum sembuh. Luka karena dikhianati, luka karena dihina, dan luka karena tidak dianggap lagi sebagai istri. Mas Andi keluar dari rumah dengan langkah tergesa. Tidak ada pamit, tidak ada sapaan. Melissa sudah terbiasa. Ia tidak lagi berharap. Hatinya perlahan mulai mati rasa. Tapi itu tidak membuatnya lemah. Justru membuatnya lebih kuat untuk berdiri sendiri. Siang itu, Melissa duduk di ruang tamu, membuka kembali buku catatan kecilnya. Di sana ia menuliskan semua hal yang membuat hatinya terluka selama 2 bulan terakhir. Ia mencatat perubahan sikap Mas Andi, pertemuan dengan Karissa, hingga kejadian di kafe. Semua ia tulis dengan tenang, bukan untuk menyimpan dendam, tapi untuk mengingat bahwa ia tidak boleh kembali ke titik yang sama. Tiba-tiba ponselnya berdering. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Melissa membukanya. Isinya singkat, tapi cukup membuat jantungnya berdebar. "Kalau kamu mau tahu siapa aku sebenarnya, temui aku di Taman Bambu jam 5 sore ini. Tanpa nama." Tapi Melissa yakin, itu dari Karissa. Ia tidak langsung membalas. Ia hanya duduk diam beberapa saat. Dalam pikirannya, banyak kemungkinan buruk. Tapi juga ada rasa ingin tahu yang besar. Ia ingin tahu siapa sebenarnya perempuan itu, apa tujuannya, dan kenapa masih mencoba mendekati dirinya setelah semua yang terjadi. Setelah berpikir cukup lama, Melissa memutuskan untuk datang. Ia ingin mendengar langsung, bukan untuk berdebat, tapi untuk menutup satu bagian dari kisah ini dengan kepala tegak. Pukul 5 sore, Melissa tiba di Taman Bambu. Tempat itu tidak terlalu ramai. Hanya beberapa anak kecil bermain di ayunan dan orang-orang tua yang duduk di bangku panjang. Ia menatap sekeliling, lalu melihat seorang wanita berdiri di dekat pohon besar. Rambut coklatnya dikuncir rendah, mengenakan blus putih dan celana panjang hitam. Karissa Melissa mendekat. Karissa menoleh dan memberi senyum tipis. "Kamu datang," katanya pelan. Melissa tidak menjawab. Ia hanya berdiri di depannya, menunggu. "Karissa bicara lebih dulu. Aku tahu kamu marah. Aku juga bukan ingin membenarkan apa yang sudah terjadi.
kata Karissa membuka pembicaraan. Tapi aku ingin kamu tahu. Aku tidak tahu Mas Andi sudah menikah saat pertama kali kenal. Melissa masih diam. Dia mengaku duda. Katanya, istrinya sudah meninggal karena kecelakaan 3 tahun lalu. Lanjut Karissa dengan wajah serius. Aku percaya, karena dia tidak pernah menyebut siapa-siapa. Tidak ada foto istri, tidak ada cincin di jarinya. Melissa terkejut, tapi ia tetap diam. Hatinya terasa panas, tapi ia menahan. Sampai akhirnya aku tahu sendiri. Aku lihat status di media sosialnya yang masih tersambung ke akun kamu. Aku lihat foto kalian. Dari situ aku tahu dia bohong, lanjut Karissa. Tapi waktu itu, aku sudah terlalu dalam. Lalu kenapa masih kamu lanjutkan? Tanya Melissa akhirnya. Karissa menunduk. Karena aku bodoh. Karena aku pikir dia akan meninggalkan kamu. Karena dia janji akan menikahiku setelah semua ini selesai. Melissa menatap Karissa lama. Di matanya tidak ada lagi rasa takut atau marah. Hanya rasa lelah. Semua ini sudah cukup baginya. Aku minta maaf, kata Karissa pelan. Kamu nggak salah. Aku yang salah karena tetap bertahan setelah tahu kenyataannya. Melissa mengangguk kecil. Aku tidak ingin kamu minta maaf. Aku juga tidak ingin kamu menderita. Tapi aku ingin kamu tahu, aku bukan wanita lemah yang bisa kamu kalahkan hanya dengan senyuman. Karissa terdiam. Tidak membantah. Luka yang kamu dan suamiku buat tidak akan hilang begitu saja. Tapi aku janji pada diriku sendiri, luka itu tidak akan mengubah siapa aku. Aku tetap Melissa. Dan aku tetap tahu siapa diriku. Setelah itu, Melissa berbalik dan berjalan meninggalkan taman. Ia tidak ingin mendengar lebih banyak. Ia sudah mendapat apa yang ia butuhkan, kejujuran. Meskipun kejujuran itu terlambat. Saat ia sampai di rumah, langit mulai gelap. Mas Andi sudah ada di dalam, duduk di ruang tengah sambil membuka laptop. Melissa tidak menyapa, ia langsung masuk ke kamar belakang. Malam itu, Melissa duduk lama di ranjang. Ia tidak menangis. Ia hanya menatap langit-langit kamar sambil berpikir. Luka yang ia rasakan memang tidak bisa diputar ulang. Tidak bisa dihapus seperti tulisan pensil. Tapi luka itu kini sudah tidak sekuat kemarin. Sudah mulai mengering. Sudah mulai membuatnya belajar. Ia mengambil buku catatan, lalu menulis satu kalimat. Aku tidak bisa mengubah yang sudah terjadi, tapi aku bisa memilih jalan yang akan kuambil mulai hari ini. 2 hari setelah pertemuan di Taman Bambu, suasana rumah masih sama. Sepi. Tidak ada percakapan berarti antara Melissa dan Mas Andi. Mereka hanya saling berpapasan di dapur atau ruang tamu, tanpa kata. Namun Melissa tahu, diam bukan berarti segalanya baik-baik saja. Justru di balik diam itu, ada jarak yang makin lebar. Ada dinding yang semakin tinggi. Pagi itu, saat sedang menyapu halaman, Melissa menerima pesan dari nomor tak dikenal. Ia membukanya perlahan. Isinya hanya 1 kalimat, tapi cukup membuat langkahnya berhenti. Suamimu sudah sering ke apartemen Karissa. Bahkan semalam dia menginap di sana. Melissa menggenggam ponsel erat. Ia tidak tahu siapa pengirim pesan itu. Nomornya tidak tersimpan di kontak. Tapi isi pesannya terlalu rinci untuk dianggap iseng. Ia masuk ke dalam rumah, duduk di kursi kayu, dan membaca ulang pesan itu beberapa kali. Ia tidak menangis. Ia tidak marah. Tapi hatinya makin yakin bahwa Mas Andi sudah tidak berusaha menutupi apapun. Semua bukti yang dulu samar, sekarang semakin jelas. Siang harinya, saat membersihkan lemari, Melissa menemukan sesuatu yang sebelumnya ia abaikan. Sebuah kotak kecil di dalam laci paling bawah. Ia buka perlahan. Di dalamnya ada tiket parkir, struk belanja dari supermarket dekat apartemen, dan 1 kunci kecil berwarna perak. Ia tidak tahu kunci apa itu, tapi ada tulisan di gantungannya. Tower B, lantai 5. Melissa duduk lama sambil memegang kunci itu. Ia tidak mencari-cari, tapi benda itu seolah datang sendiri padanya. Sekarang semuanya mulai tersambung. Mas Andi bukan hanya berselingkuh diam-diam, ia juga hidup seolah-olah tak punya istri di rumah. Dan Karissa bukan hanya orang ketiga, tapi sudah menjadi bagian dari hidup barunya. Sore harinya, Mas Andi pulang dengan pakaian berbeda dari pagi.
Melissa memperhatikan tanpa bicara. Ia tahu, suaminya tidak pulang dari kantor. Dan mungkin tidak berniat menjelaskan. "Dari mana?" tanya Melissa pelan, berdiri di ambang pintu dapur. Mas Andi terkejut. Sejak beberapa hari terakhir, Melissa tidak pernah bertanya. "Lembur," jawabnya cepat. Melissa mengangkat alis. "Lembur di Tower B lantai 5, Mas Andi langsung terdiam. Tangannya yang sedang melepas jam terhenti. Wajahnya berubah pucat. Melissa berjalan pelan, meletakkan kunci kecil itu di atas meja makan. "Ini kunci apartemen dia, kan? Karissa?" Mas Andi menarik napas dalam, lalu duduk. Tidak lagi mencoba berbohong. "Kamu ngikutin aku?" "Aku tidak perlu ngikutin. Semua mulai terlihat sendiri," jawab Melissa. "Aku dapat pesan dari orang yang tidak dikenal. Mungkin temanmu, mungkin orang yang peduli." Mas Andi menunduk lalu berkata, "Aku minta maaf." "Maaf karena ketahuan atau karena merasa bersalah?" tanya Melissa. Mas Andi terdiam. Melissa melanjutkan, "Kalau kamu memang ingin hidup dengan dia, kenapa kamu tidak jujur dari awal? Kenapa kamu buat aku bertahan dalam rumah yang kamu kosongkan? Aku nggak tahu cara ngomongnya. Aku bingung." "Kamu tidak bingung waktu memilih duduk bersamanya di kafe. Kamu juga tidak bingung waktu tidur di apartemennya," ujar Melissa. Suara tetap tenang. Mas Andi berdiri dan berjalan ke arah jendela. Ia membuka tirai dan menatap langit sore yang mulai gelap. "Aku salah, Mel. Aku akui." Melissa duduk di kursi dan menatap punggung suaminya. "Aku tidak minta kamu mengakui salah sekarang. Aku hanya ingin kamu jujur sejak awal. Kalau kamu sudah tidak cinta, bilang. Kalau kamu ingin pergi, pergi. Jangan buat aku hidup di antara ragu dan luka." Mas Andi menoleh. Wajahnya tampak menyesal. "Aku masih bingung harus bagaimana. Kalau begitu, biar aku yang tentukan," kata Melissa pelan. "Aku akan pergi. Aku tidak akan menunggu kamu memilih. Karena bagiku, pernikahan bukan tempat menunggu dihargai." Mas Andi tampak kaget. "Kamu mau pergi kemana?" "Aku punya keluarga. Aku punya teman. Dan yang paling penting, aku punya harga diri," jawab Melissa sambil berdiri. Malam itu, Melissa mengemasi barang-barangnya. Ia tidak banyak membawa apa-apa. Hanya pakaian secukupnya dan dokumen penting. Ia tidak ingin membawa luka-luka itu bersamanya. Sebelum keluar dari kamar belakang, ia menuliskan satu surat pendek dan meletakkannya di atas meja ruang tengah. Surat itu hanya berisi, "Aku sudah cukup menunggu. Sekarang aku memilih berjalan. Jangan cari aku jika hanya ingin bicara tanpa perubahan. Melissa." Pukul 9 malam, Melissa keluar dari rumah yang selama ini ia jaga. Rumah itu tidak lagi terasa hangat, tidak lagi menjadi tempat pulang. Ia naik ojek ke rumah kakaknya yang tinggal di daerah lain. Saat tiba di sana, kakaknya menyambut dengan pelukan hangat. Tanpa banyak tanya, tanpa menghakimi. Melissa langsung masuk ke kamar tamu dan duduk di kasur. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia bisa menarik napas lega. Kebenaran akhirnya keluar. Dan meski menyakitkan, kebenaran itulah yang membebaskannya. Ia tidak ingin terus hidup dalam kepura-puraan. Ia tidak ingin mempertahankan rumah tangga yang hanya berdiri di atas kebohongan. Malam itu, sebelum tidur, Melissa mengirim satu pesan terakhir ke Mas Andi. "Jangan hubungi aku dulu. Aku butuh waktu. Jika kamu benar-benar ingin berubah, buktikan. Tapi bukan dengan kata-kata. Bukan juga dengan air mata." Melissa mematikan ponselnya. Ia menarik selimut dan menutup matanya perlahan. Untuk pertama kalinya, ia tidur dengan hati yang tenang. Bukan karena semuanya selesai, tapi karena ia sudah memilih jalan yang benar, meninggalkan seseorang yang tak lagi tahu cara menjaga. Sudah 2 minggu Melissa tinggal di rumah kakaknya. Hari-harinya terasa jauh lebih tenang. Ia tidak lagi dibayangi suara motor yang datang larut malam, tidak lagi dihantui rasa curiga, dan tidak lagi harus tidur di kamar yang penuh kenangan pahit. Setiap pagi, ia membantu kakaknya menyiapkan dagangan kecil di depan rumah. Kakaknya memiliki usaha kue basah yang laris di sekitar komplek. Melissa ikut membantu membungkus dan mencatat pesanan. Meskipun pekerjaan itu sederhana, ia merasa hidupnya lebih berguna. Ponsel Melissa masih sering bergetar. Ada pesan dari Mas
Andi hampir setiap hari. Awalnya 1-2 kalimat pendek, "Maaf," lalu mulai panjang, "Aku salah, tolong beri aku kesempatan." Bahkan ada satu malam Mas Andi menelepon berkali-kali hingga 10 kali, tapi tidak satu pun dijawab Melisa. Ia membaca semua pesan itu, tapi ia tidak membalas. Bukan karena membenci, tapi karena ia tahu hatinya tidak bisa disembuhkan hanya dengan kata-kata. Luka itu terlalu dalam. Dan kepercayaan tidak bisa dibangun kembali semudah mengetik permintaan maaf. Sore itu Melisa duduk di teras bersama kakaknya. Mereka mengobrol santai. Tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan pagar. Kakaknya menoleh dan langsung berdiri. "Itu Mas Andi, ya?" tanya kakaknya pelan. Melisa tidak langsung menjawab, tapi hatinya sudah tahu. Langkah kaki, suara sepatu, semua masih ia kenal. Mas Andi membuka pagar perlahan dan berjalan masuk. Wajahnya terlihat canggung, rambutnya sedikit berantakan, dan matanya tampak lelah. "Assalamualaikum," ucapnya pelan. "Waalaikumsalam," jawab kakak Melisa. Melisa hanya duduk diam. Ia tidak berdiri, tidak juga mengusir. Ia hanya menatap pria yang dulu ia cintai tanpa syarat. Mas Andi berdiri di depan mereka membawa tas kecil. "Aku cuma mau bicara, nggak lama. Aku tahu aku salah." "Kakak," Melisa memandang adiknya. "Mau bicara di dalam?" tanyanya. Melisa menggeleng pelan. "Di sini saja." Mas Andi menarik kursi plastik dan duduk di samping. Suasana hening beberapa saat. Hanya suara anak-anak kecil bermain di ujung jalan yang terdengar. "Aku tahu aku keterlaluan," kata Mas Andi akhirnya. "Aku terlalu egois. Aku nggak pikirin kamu sama sekali." Melisa diam. "Aku sudah putus sama Karissa. Aku yang minta. Aku sadar, yang aku kejar selama ini cuma kesenangan sesaat. Aku kira aku butuh orang baru, padahal aku cuma lari dari tanggung." Jawab. Melisa menoleh perlahan. "Kenapa kamu baru bicara sekarang, saat semuanya sudah terlambat? Aku butuh waktu buat sadar. Tapi setelah kamu pergi, aku tahu kamu yang selama ini paling sabar, yang paling jujur. Dan aku malah menyia-nyiakan." "Itu," Melisa menghela napas. "Kamu tahu berapa malam aku tidur dengan rasa hancur? Kamu tahu berapa banyak air mata yang aku tahan supaya tidak terlihat lemah? Kamu tahu rasanya menunggu seseorang pulang, tapi yang datang malah luka?" Mas Andi menunduk. "Aku tahu aku nggak layak dimaafkan." "Lalu kenapa kamu datang?" tanya Melisa. "Karena aku ingin memperbaiki semuanya." "Bukan memperbaiki, Mas. Kamu hanya ingin aku kembali menambal kesalahanmu. Kamu tidak sungguh-sungguh berubah. Kamu hanya merasa kehilangan saat aku sudah pergi." Mas Andi tampak terpukul dengan kata-kata itu, tapi ia tidak membantah. Melisa melanjutkan, "Dulu aku butuh kamu. Aku menunggu kamu bicara, menunggu kamu jujur, menunggu kamu pulang lebih cepat. Tapi kamu memilih diam. Dan sekarang, saat aku sudah tidak lagi membutuhkanmu, kamu datang membawa penyesalan." Mas Andi menggenggam tangan sendiri. "Apa enggak ada kesempatan sama sekali?" Melisa menggeleng pelan. "Aku sudah terlalu lelah. Aku tidak benci kamu, Mas. Tapi aku juga tidak mau hidup dalam keraguan lagi. Mungkin kita memang sudah selesai." Hening kembali menyelimuti teras kecil itu. Matahari mulai condong ke barat. Bayangan pohon mangga di depan rumah jatuh panjang ke tanah. Mas Andi berdiri perlahan. "Kalau itu keputusan kamu, aku terima." Melisa ikut berdiri. "Terima kasih sudah datang dan mengakui semuanya, itu cukup. Sekarang, biarkan aku hidup dengan tenang." Mas Andi mengangguk pelan, lalu melangkah keluar pagar. Ia tidak menoleh lagi. Suara motornya perlahan menjauh hingga hilang di ujung jalan. Melisa kembali duduk. Kakaknya menghampiri dan mengusap punggungnya. "Kamu yakin?" tanya kakaknya pelan. Melisa mengangguk. "Yakin. Dulu aku bertahan karena cinta. Sekarang aku pergi karena harga diriku." Malamnya, Melisa menuliskan satu pesan terakhir ke Mas Andi. "Terima kasih sudah menjadi bagian dari hidupku. Tapi aku sudah memilih jalan baru. Aku tidak lagi menunggumu, tidak lagi mengharapkanmu, dan yang paling penting, aku tidak lagi membutuhkanmu." Ia menghapus kontak Mas Andi dari ponselnya, lalu menutup galeri foto, menyingkirkan album-album lama, bukan karena ingin melupakan, tapi karena ia ingin menjalani hidup baru tanpa beban masa lalu. Ia tahu, keputusan ini tidak mudah, tapi ia juga tahu, ini yang terbaik.
untuk dirinya sendiri. 3 bulan sudah berlalu sejak Melissa meninggalkan rumah, yang dulu ia tempati bersama Mas Andi. Waktu berjalan pelan tapi pasti. Luka-luka yang dulu terbuka, kini perlahan mengering. Tidak hilang sepenuhnya, tapi sudah tidak lagi menyakitkan seperti di awal. Melissa mulai terbiasa dengan hidup barunya. Ia membantu kakaknya menjalankan usaha rumahan, dan kini bahkan ikut membuka cabang kecil di depan salah satu sekolah dasar. Ia berjualan makanan ringan dan minuman segar. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan dagangan, lalu berangkat bersama kakaknya dengan motor. Usaha itu tidak besar, tapi cukup memberi rasa percaya diri yang baru. Melissa mulai merasa mandiri, merasa bisa berdiri di atas kakinya, sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Untuk pertama kalinya, ia menjalani hari-harinya tanpa menunggu pesan dari seseorang, tanpa bergantung pada keputusan orang lain. Ia menjalani hidup sepenuhnya karena dirinya sendiri. Suatu sore, ia duduk di bangku depan warung kecilnya. Anak-anak sekolah yang biasa jajan sudah pulang. Ia menyapu lantai, membereskan sisa kemasan, lalu duduk sambil menikmati teh hangat. Langit mulai berwarna jingga, tanda sore mulai berubah menjadi malam. Tiba-tiba, sebuah mobil berhenti tak jauh dari tempat ia duduk. Dari dalamnya keluar seorang pria dengan kemeja rapi. Ia berjalan pelan mendekat, lalu berdiri di hadapan Melissa. Wajah itu masih sama, masih Mas Andi, tapi kini tampak lebih tirus, lebih letih. "Boleh bicara sebentar?" tanya Mas Andi pelan. Melissa meletakkan gelas teh ke atas meja. "Silakan." Mas Andi menarik kursi dan duduk di hadapannya. Ia tidak langsung bicara, hanya menatap Melissa dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Seperti menyesal, seperti rindu, tapi juga seperti tahu dirinya sudah tidak punya tempat. "Aku cuma ingin tahu kabarmu," kata Mas Andi akhirnya. "Aku baik," jawab Melissa singkat. "Usahamu lancar?" "Alhamdulillah, cukup." Mas Andi mengangguk pelan. "Aku sering lewat sini, tapi aku nggak pernah berani berhenti." "Kamu tidak perlu berhenti, Mas, karena kita sudah di jalan yang berbeda," jawab Melissa dengan nada tenang. Mas Andi menunduk. "Aku ngerti, dan aku tidak datang untuk mengganggu. Aku cuma mau bilang, aku benar-benar menyesal. Semuanya. Dulu aku terlalu egois. Aku kira kamu akan terus bertahan. Tapi ternyata kamu lebih kuat dari yang aku kira." Melissa menatap lurus ke arah jalan. Beberapa anak masih bermain bola plastik di kejauhan. Ia mendengar setiap kata yang Mas Andi ucapkan, tapi ia tidak membiarkan perasaannya goyah. "Dulu aku pikir cinta cukup untuk bertahan," kata Melissa perlahan. Tapi ternyata tidak. Kalau cinta itu tidak diiringi dengan rasa hormat dan kesetiaan, itu cuma kata kosong. Mas Andi mengangguk, tidak membantah. "Kamu benar, dan aku terlambat sadar." Melissa menarik napas panjang. "Mas, aku tidak membencimu. Aku tidak ingin kamu menderita. Tapi aku juga tidak bisa kembali ke masa lalu. Karena sekarang aku sudah sadar, harga diriku jauh lebih penting daripada mempertahankan seseorang yang tidak menghargai aku." Mas Andi mengangkat wajahnya. "Kalau suatu hari nanti aku berubah total, kamu masih mau kasih kesempatan?" Melissa tersenyum tipis. "Mas, kesempatan itu bukan tentang penampilan atau kata-kata, tapi tentang waktu, dan waktunya sudah lewat." Mas Andi menahan napas. Wajahnya menunjukkan rasa kecewa, tapi juga pasrah. "Aku doakan kamu bahagia," ucapnya pelan. Melissa mengangguk. "Begitu juga kamu." Setelah itu Mas Andi berdiri, lalu melangkah pergi dengan pelan. Tidak ada kata pamit, tidak ada air mata. Hanya keheningan yang membawa pesan, semuanya sudah selesai. Melissa kembali duduk. Ia memandangi langit yang kini mulai gelap. Hatinya tenang. Tidak ada beban. Ia tidak merasa kehilangan, karena ia sudah mendapatkan kembali sesuatu yang dulu sempat hilang, harga diri. Beberapa menit kemudian kakaknya datang menjemput. Mereka pulang bersama sambil mengobrol ringan seperti biasa. Di perjalanan, Melissa memandangi jalanan dengan pikiran yang lapang. Dulu, ia selalu berharap suaminya berubah. Tapi sekarang ia tahu, bukan orang lain yang harus ia ubah, melainkan dirinya sendiri. Dan perubahan itu sudah ia lakukan.
Ia bukan lagi Melissa yang diam dan pasrah. Ia kini menjadi Melissa yang kuat, mandiri, dan tahu kapan harus meninggalkan sesuatu yang tidak lagi layak dipertahankan. Malam itu, Melissa duduk di kamar sambil menuliskan catatan baru di buku kecilnya. Ia menulis dengan tangan yang mantap. Aku pernah mencintai, lalu dikhianati. Tapi aku tidak runtuh, karena aku memilih berdiri. Hari ini, aku bukan lagi perempuan yang menunggu, tapi perempuan yang melangkah. Ia menutup buku itu, memeluknya. Sebentar, lalu meletakkannya di rak. Ia mematikan lampu dan merebahkan diri. Hari esok masih panjang, tapi malam ini ia tidur dengan tenang. Bukan karena semua luka hilang, tapi karena ia sudah menerima semuanya dan memilih melanjutkan hidup dengan cara yang ia pilih sendiri.